Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah jenderal yang menempati posisi baru di tubuh Tentara Nasional Indonesia. Tercatat dengan penambahan ini, jumlah perwira tinggi di lingkungan TNI menggemuk menjadi 49 jabatan. Lantas, apa saja jabatan baru yang dibuat Presiden Prabowo dan apa tujuannya? Presiden Prabowo melantik sejumlah perwira tinggi TNI pada Minggu 10 Agustus 2025 di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Salah satunya adalah Jenderal Tandio Budi Revita yang resmi menjadi Wakil Panglima TNI. Kegiatan ini merupakan rangkaian upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer yang digelar oleh TNI. Pelantikan Tandio sebagai Wakil Panglima TNI ini pun menjadi momen bersejarah karena jabatan Wakil Panglima TNI telah kosong selama hampir 25 tahun. Tandio mengisi kekosongan jabatan yang terakhir dipegang Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Rozi pada tahun 2000. Selain Wakil Panglima TNI, Prabowo juga melantik 6 Panglima hasil pembentukan Komando Daerah Militer atau Kodam baru, yakni Kodam 19 Tuanku Tambusai, meliputi wilayah Riau dan Kepulauan Riau, yang dipimpin Pangdam 19 Maijen Agus Hadiwaluyo. Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol, yang meliputi Sumatera Barat dan Jambi, dipimpin Pangdam 20 Maijen Arif Gajah Mada. Dan Kodam 21 Raden Inten, yang meliputi Lampung dan Bengkulu, dipimpin Pangdam 21 Maijen Kristome Sianturi. Selain itu ada juga Kodam 22 Tambun Bungai, yang meliputi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, yang dipimpin Pangdam 22 Maijen Zainul Arifin. Kodam 23 Palakawira, yang meliputi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, dipimpin oleh Pangdam 23 Maijen Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar. Terakhir, Kodam 24 Mandala Trikora, yang berpusat di Merauke, Papua Selatan, dipimpin oleh Pangdam 24 Maijen Luki Avianto. Prabowo juga melantik 3 Panglima pasukan elit TNI, yakni Kopassus, Kopasgat, dan Korps Marinir. Ketiga perwira tinggi yang menduduki jabatan itu ialah Komandan Jenderal Kopassus Maijen John Afriadi, Komandan Kopasgat Marsda TNI Denny Muiz, dan Komandan Korps Marinir Maijen TNI Endi Supardi. Saya telah melantik Panglima-Panglima, Komandan-Komandan Brigade, orang-orang yang dipilih, saudara-saudara sebagai pemimpin harus memimpin dari depan. Panglima TNI, Panglima pasukan TNI, komandan-komandan brigade, komandan-komandan batalion memimpin dari depan, memimpin di tengah-tengah pasukan, berada selalu di tempat yang paling berbahaya, berada selalu di tempat yang paling kritis. Tidak ada komandan pasukan yang memimpin dari belakang. Pemimpin dari depan. Pemimpin memberi contoh. Pemimpin adalah prajurit yang paling baik. Selain penambahan 6 Kodam, Prabowo juga meresmikan 14 Komando Daerah Angkatan Laut, 3 Komando Daerah Angkatan Udara, 1 Komando Operasi Udara, 6 Grup Komando Pasukan Khusus, 20 Brigade Teritorial Pembangunan, 1 Brigade Infanti Marinir, 1 Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat, 100 Batalion Bangunan Teritorial, 5 Batalion Infanti Marinir, serta 5 Batalion Komando Korps Pasukan Gerak Cepat. Terakhir, Presiden Prabowo juga memberikan pangkat kehormatan bintang 4 kepada 5 perwira tinggi purnawirawan TNI. Kelima penerima kehormatan tersebut adalah Letjen TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Letjen TNI Purnawirawan M. Herindra, Letjen TNI Purnawirawan Yunus Yusfia, Letjen TNI Purnawirawan Agus Tomo, dan Letjen TNI KKO Purnawirawan Ali Sadikin. Penambahan Kodam dan sejumlah korps baru lain tersebut secara otomatis juga membuat jabatan perwira tinggi di tubuh TNI ikut bertambah. Akibatnya organisasi TNI menjadi lebih gemuk. Lantas, apakah hal ini akan efektif dan sesuai dengan tujuan dari TNI itu sendiri? Keputusan menambah Kodam dan pembentukan batalion baru ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI yang diteken oleh Presiden Prabowo pada 5 Agustus 2025. Dalam Perpres terbaru itu, total ada 420 jabatan untuk perwira tinggi di lingkungan TNI. Jumlah ini lebih banyak dari jumlah jabatan untuk perwira tinggi seperti yang tertera di Perpres Nomor 66 Tahun 2019, yakni sebanyak 371 jabatan. Dengan demikian ada penambahan 49 jabatan baru. Di luar itu dibentuk pula Batalion Teritorial Pembangunan oleh TNI AD.
Batalion ini direncanakan tersebar di seluruh Indonesia untuk mendukung stabilitas dan pembangunan. Pada Juni lalu bahkan sudah beredar kabar bahwa TNI AD bakal merekrut Tamtama yang jumlahnya mencapai 24.000 orang untuk batalion itu. Adapun Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen Wahyu Yudayana menjelaskan, pembentukan Kodam baru serta Batalion Teritorial Pembangunan merupakan bagian dari adaptasi TNI dengan tantangan zaman. Langkah strategis ini pun disebut bertujuan untuk memperkuat sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau SISHANKAMRATA, sekaligus mendukung program-program pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif Al-Araf berpandangan, penambahan struktur organisasi TNI tidak sejalan dengan semangat reformasi dan Undang-Undang TNI. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI disebutkan organisasi dan gelar kekuatan TNI tak boleh menduplikasi struktur administrasi pemerintahan sipil. Aturan tersebut hadir karena struktur komando teritorial yang dibangun pada masa Orde Baru, mulai dari Kodam dan Koramil, sesungguhnya adalah struktur yang menduplikasi struktur administrasi pemerintahan sipil. Namun struktur tersebut terus dipertahankan, bahkan diperbesar oleh Presiden Prabowo, yang notabene juga berlatar belakang TNI. Padahal, struktur organisasi itu dibangun sebagai bagian instrumen politik pemerintahan Presiden kedua RI Soeharto untuk melakukan kerja-kerja pemantauan pada masyarakat. Lebih jauh, penambahan struktur organisasi TNI akan berdampak langsung pada penambahan beban negara. Padahal saat ini anggaran TNI sudah terbebani untuk kebutuhan belanja rutin berkisar 60 hingga 70% dari total anggaran. Al-Araf menambahkan, negara-negara lain belakangan ini umumnya justru merasionalisasi struktur dan mengurangi militer yang tidak efektif. Negara lain juga lebih fokus meningkatkan teknologi pertahanan dan peningkatan kekuatan sumber daya manusia yang profesional. Langkah Prabowo memperbesar struktur TNI di satu sisi seolah menunjukkan prioritas kuat Prabowo pada sektor pertahanan. Tapi hal ini juga memicu pro kontra tentang relevansi dan komitmen reformasi militer di Indonesia. Apalagi kebijakan ini diterapkan di tengah kebijakan efisiensi pemerintah. Kalau sahabat Kompas, gimana pendapatnya mengenai penambahan jabatan dan struktur TNI yang makin gemuk ini?